Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Selamat pagi. Saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa PAI, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas di hari ini dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Baik teman-teman, berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Qiraatul Kutub, bahwa sesuai dengan nama yang tertera dalam mata kuliah ini, Qiraatul Kutub, yaitu membaca kitab-kitab turas dalam hal ini. Saya sudah pernah konsultasi kepada Kajur. Di mata kuliah Qiraatul Kutub ini adalah mata kuliah yang menyajikan keterampilan bagi seluruh teman-teman mahasiswa PAI kaitannya dengan penguasaan terhadap kitab-kitab turos, pembacaan terhadap kitab-kitab turos. Oleh karena itu, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan ke salah satu teman kalian, saya minta untuk kesepakatan kitab yang kita gunakan di dalam pembelajaran kitab Taurat ini atau dalam materi Qiraatul Kutub, maka sesuai dengan kesepakatan bahwa yang kita gunakan itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana teknisnya? Saya sudah menulis di RPS yang sudah saya upload di bagian e-learning. Saya mohon maaf karena kemarin lupa belum mengganti kop sama tulisannya berada di note bawah itu belum saya ganti dengan jurusan PAI yang masih tetap di PGMI. PGMI tidak ada mata kuliah Qiraatul Kutub. Nah, teknisnya nanti saya akan membacakan materi-materi tersebut, kemudian juga menjelaskannya melalui YouTube, video di YouTube, kemudian nanti silahkan teman-teman melengkapinya. Berikutnya di minggu yang akan datang, maka nanti teman-teman juga yang saya tunjuk supaya mempraktekkan dengan cara apa membaca, kemudian memvideokannya, diupload di channelnya masing-masing, kemudian juga di-share di grup WA kita. Kemudian hal-hal yang terkait nanti kita juga akan mendiskusikannya. Jadi mungkin ada beberapa kalimat atau jumlah yang saya sampaikan sesuai dengan yang ada di dalam
nas atau kitab tersebut, ya, teks-teks kitab tersebut. Kemudian nanti tugas kita semuanya adalah untuk mengurai masing-masing kalimat atau kata yang ada di dalam teks tersebut. Jadi qiraatul kutub tidak sekedar hanya membaca saja, tidak, tetapi kita juga berusaha untuk mengurai, memahami. Yang pertama adalah kaitannya dengan mufradatnya, kemudian juga berkaitan dengan gramatikalnya, ilmu nahwu dan sorofnya. Apakah benar-benar misalkan teman-teman bisa membedakan kaitannya dengan kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, ragam perubahannya, kemudian makna yang dikandungnya, bagaimana kalau isim fa'il itu, kalau isim maf'ul itu bagaimana, kalau mufrad itu bagaimana, tasnya itu bagaimana, dan seterusnya. Juga rangkaian-rangkaian kalimat yang itu biasanya ada di dalam bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Ya karena memang kitab turos itu tidak bisa dilepaskan dari bahasa Arab. Sebagaimana yang kita maklumi, jadi ketika kita membaca terjemah dengan membaca kitab asal tentu itu tidak akan sama. Ada reduksi-reduksi yang mungkin terjadi di dalam proses penerjemahan itu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang otentik dan tentunya ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh al-muallif, tentu merujuk kepada kitab-kitab yang otentik, kitab-kitab salafus sholih, kitab turos, itu menjadi satu keharusan. Nah, karena itulah teman-teman, maka nanti sekali lagi di samping kemudian kita juga membacanya, menjelaskannya, juga kita akan mengurai dari masing-masing kitab tersebut, teks-teks tersebut kita uraikan, kemudian kita cari makna-maknanya, kita cari maksud dari kalimat yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman bahwa untuk mengkhatamkan kitab Ta'limul Muta'allim secara keseluruhan sesuai dengan target materi yang ada, sesuai dengan yang tertera di dalam RPS itu tentu bukan hal yang mudah. Dalam tanda kutip, kalau di pesantren-pesantren biasanya ya kita ngaji kilatan itu bisa khatam, tapi tentunya ya hanya dibacakan sampai akhir. Nah, saya tetap menulisnya sesuai dengan itu. Jadi nanti pada pertemuan yang pertama saya akan membaca misalkan kaitannya dengan faslun fi mahiyatil ilmi itu dan seterusnya. Kemudian bab berikutnya. Jadi kita ambil beberapa begitu. Tidak secara keseluruhan satu bab penuh, tidak. Tapi ya hanya secukupnya saja. Ya secukupnya saja. Artinya per bab itu masih tetap ada, tetap kita sajikan, sehingga meskipun tidak keseluruhan kita dapatkan, malah yudraku kullu la yudraku kullu. Meskipun tidak secara keseluruhan kita dapatkan, tetapi sebagian diantaranya kita dapatkan, kemudian kita lebih memahami lagi bahwa ada adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Ada misalkan hal yang bisa menarik terhadap hafalan kita, ada misalkan hal yang menarik terhadap rizki, jalbul rizki, dan seterusnya yang ada di dalam kitab itu. Maka itu nanti saya hanya membaca sebagian dari per bab itu, tidak secara keseluruhannya, karena kalau secara keseluruhannya ya panjang, itu panjang. Begitu ya.
Itu mungkin beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan diri ketika nanti saya tunjuk untuk membaca. Maka artinya di minggu yang akan datang, teman-teman sudah harus menyiapkan video yang teman-teman upload di channel YouTube milik teman-teman semuanya. Kemudian silahkan di-share di grup WA kita, dan teman-teman yang lain kemudian menyimak, ya, teman-teman yang lain menyimak, bisa juga memberikan komentar-komentar. Atau juga misalkan teman-teman nanti bisa mendiskusikan kaitannya dengan maksud yang dimaksud di dalam kitab tersebut, juga misalkan kaitannya dengan tata bahasanya, dan seterusnya. Itu supaya lebih hafal, supaya kita betul-betul ada greget untuk belajar dan serius di dalam belajar. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan kaitannya dengan proses pembelajaran dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Qiraatul Kutub. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.